Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Dukung channel ini agar tetap bisa upload konten. Caranya, beli merchandise di marketplace. Link di deskripsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sharing internal audit dengan saya yang 9 tahun berkarir dan bersertifikat CIA. Setelah sebelumnya membuat rencana audit tahunan, bisa lihat di link atas atau di deskripsi. Di episode ini akan dibahas memulai penugasan audit dengan mengenal cabang atau divisi yang akan diaudit. Masuk ke bagian A atau actuating, kita bahas poin pertama, yaitu mengenal auditi dengan survei pendahuluan. Setelah rencana audit tahunan dibuat dan disahkan, maka internal audit harus segera melaksanakannya dengan memulai penugasan audit atas auditi atau cabang dan divisi di organisasi. Namun sebelumnya, internal audit harus mengenal auditinya dulu agar proses audit lebih efektif. Sehingga harus dilakukan survei pendahuluan sebagai tahapan awal penugasan audit. Survei pendahuluan atau disingkat survei saja, berisi aktivitas untuk memahami alur proses bisnis dan operasional auditi, agar dapat mengidentifikasi resiko yang melekat dan kontrol yang terpasang di proses tersebut. Dan selanjutnya, bisa menetapkan program audit yang tepat untuk menguji kecukupan dan efektivitasnya. Survei cukup dilakukan di kantor internal audit, atau di area kantor pusat atau kantor cabang jika diperlukan. Survei dilakukan oleh audit head dan diawasi oleh owner jika internal audit hanya satu orang. Jika ada tim audit, maka survei dilakukan oleh tim leader dibantu auditor dan diawasi oleh audit head. Yang disurvei adalah semua divisi, bagian, atau fungsi yang ada di kantor pusat maupun cabang. Lalu, bagaimanakah proses survei pendahuluan? Ayo kita mulai. Proses survei pendahuluan dimulai dengan mengumpulkan informasi, diantaranya seperti 1. Struktur organisasi, untuk mengidentifikasi semua divisi, fungsi, bagian di perusahaan yang akan dipelajari, dan mengetahui hierarki jabatan yang ada di dalamnya, serta keterkaitan garis komando satu bagian dengan yang lain. Dokumen tersebut biasanya diperoleh dari divisi HRD. 2. Job description, untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab tiap divisi fungsi bagian di struktur tadi, dan juga tiap-tiap posisi atau jabatan yang ada di dalamnya, dari tingkatan teratas sampai terbawah. Dokumen tersebut biasanya diperoleh dari divisi HRD juga. 3. Prosedur atau SOP, untuk memahami alur proses tiap tugas dan tanggung jawab divisi, fungsi, atau bagian tersebut, berupa penjelasan alur proses detail atas tiap tugas dan tanggung jawab yang tercantum di job description. Biasanya diperoleh dari divisi HRD, tapi supaya lengkap, terkadang harus minta ke divisi fungsi bagian yang terkait juga. Masalah paling sering muncul dari meminta SOP adalah tidak ada SOP untuk beberapa proses tertentu. Jika hal tersebut terjadi, internal audit harus melakukan wawancara dengan PIC dari divisi, fungsi, atau bagian yang bersangkutan, dan membuat SOP sendiri untuk proses-proses yang belum dibuat SOP-nya. 4. Contoh semua dokumen yang disebutkan di tiap SOP, divisi, fungsi, atau bagian tersebut, berupa contoh data, dokumen, laporan, bukti transaksi, dan lain-lain, agar alur proses di SOP lebih dimengerti. Biasanya diperoleh dari divisi HRD jika terlampir di SOP, dan dari divisi atau fungsi bagian terkait jika tidak. 5. Anggaran perusahaan, untuk menilai signifikansi tiap tugas tanggung jawab di divisi atau fungsi dan bagian tersebut. Alur proses dari tugas dan tanggung jawab yang bersinggungan dengan anggaran akan lebih dicermati. Dokumen tersebut biasanya diperoleh dari divisi finance. 6. Kebijakan perusahaan, yang berisi perintah atau larangan yang berlaku di divisi, fungsi, atau bagian tersebut, seperti peraturan, memo internal, approval matrix, dan lain-lain, yang mengatur cara pelaksanaan SOP sehari-hari. Biasanya diperoleh dari divisi HRD dan akan lebih lengkap jika minta ke divisi atau fungsi dan bagian terkait. Setelah semua dokumen tersebut diperoleh, langkah selanjutnya adalah dipelajari dan diklasifikasi, khususnya SOP. SOP bisa dibilang jadi kunci utama di tahapan survei pendahuluan ini. Karena SOP jadi penjelasan rinci dari struktur dan job description tentang alur proses bisnis dan operasional, dan juga menjadi landasan untuk memahami dokumen transaksi, anggaran, dan kebijakan perusahaan. Sehingga, untuk mengenal auditi sampai ke bagian yang terdalam harus mempelajari SOP-nya, PDKT. Lalu semua SOP tersebut dikelompokkan, mana yang tergolong proses utama, dan mana yang masuk proses pendukung. Proses utama yaitu alur proses yang jadi inti dari bisnis dan operasional perusahaan atau organisasi. Jika salah satu bagian dari proses tersebut hilang, maka bisnis dan operasional tidak bisa berjalan.
Kalau proses pendukung yaitu alur proses yang melengkapi alur proses utama bisnis dan operasional. Yang jika proses tersebut tidak ada, walau tidak sebaik biasanya, tapi bisnis dan operasional masih bisa berjalan. Dan kita fokuskan perhatian ke SOP yang masuk proses utama, tapi proses pendukung tetap standby. Dan terakhir, seluruh SOP proses utama tersebut dibuat kesimpulan ringkas berupa bagan alur besar mengenai proses bisnis dan operasional perusahaan dari awal sampai akhir, dari hulu hingga hilir, secara umum lintas divisi, fungsi, dan bagian. Sebagai the big picture, bagai melihat seluruh alur proses bisnis dan operasional perusahaan dari atas atau helikopter view, sehingga lebih mudah memahami alur proses bisnis dan operasional secara keseluruhan organisasi. Begitupun alur proses yang ada di dalam tiap divisi, fungsi, atau bagian yang menyusunnya. Sebagai contoh, kita buat alur proses umum, misalnya perusahaan manufaktur. Untuk sektor lain menyesuaikan ya. Alur proses bisnis operasionalnya dimulai divisi procurement membeli barang dan jasa. Lalu, barang dan jasa yang tergolong bahan baku diolah divisi pabrikasi menjadi produk. Produk tersebut lalu disimpan sementara di divisi gudang dan dikirim ke lokasi penjualan oleh divisi distribusi. Lalu produk disiapkan untuk dijual oleh divisi administrasi dan produk dipromosikan oleh divisi marketing. Lalu akhirnya produk dijual ke konsumen oleh divisi sales. Divisi finance accounting mendukung semua proses tersebut, dari membayar dan mencatat pembelian barang, mencatat proses produksi, perpindahan persediaan produk, pembayaran biaya promosi dan nilai tambah, sampai mencatat penjualan dan menerima pembayaran dari konsumen. Divisi HRD, GA, dan IT juga mendukung proses tersebut dengan menyediakan kebutuhan SDM, kantor, dan teknologi. Begitulah kira-kira bagan alur besar proses bisnis dan operasional dari hulu ke hilir lintas divisi secara umum. Dan tiap proses yang ada di bagan tersebut harus bisa dilacak dan diberi referensi ke SOP detailnya. Sebagai satu contoh, proses pertama yaitu membeli barang atau jasa di divisi procurement. Harus bisa dilihat ke SOP detailnya divisi procurement, khususnya proses pendaftaran supplier atau vendor di bagian sourcing, dan pemilihan penawaran supplier atau vendor dan pemesanan barang atau jasa di bagian purchasing. Dan begitu pun juga untuk semua proses yang lain di divisi masing-masing. Jadi harus sinkron, tiap proses di bagian alur besar harus bisa dilacak ke SOP detailnya, dan tiap SOP detail yang masuk proses utama harus terwakili masuk ke bagian alur besar. Sinkronisasi tadi sangat penting untuk proses penugasan audit selanjutnya, yaitu pembuatan program audit. Untuk memandu logika berpikir dari umum ke khusus lebih teratur dan menetapkan program audit lebih tepat. Pembuatan alur proses besar tadi secara umum dan keseluruhan organisasi, tidak dipisah cabang atau pusat. Karena mengenal, melihat esensi prosesnya lebih utama. Delegasi pusat cabang hanya masalah pembagian tugas. Jika melihat delegasi, maka mayoritas proses tersebut terjadi di cabang. Pusat hanya mengatur dan mengawasi. Jika ada salah satu proses yang disentralisasi ke pusat, maka hanya proses itu saja yang terjadi di pusat. Proses yang lain tetap dilakukan di cabang-cabang. Jadi, inti dan esensi proses dari tiap fungsi tetap sama, bagaimanapun pendelegasian tugasnya. Dan demikianlah episode survei pendahuluan dalam memulai penugasan audit. Terima kasih sudah menonton. Untuk lihat episode sebelumnya, bisa lihat di playlist internal audit. Apabila ada yang kurang lengkap, kurang tepat, atau ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di komen ya, ayo kita diskusikan. Jangan lupa like dan share konten ini, dan subscribe channelnya ya. Sampai jumpa insya Allah di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.